Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat muslimah dimanapun berada, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita, baik nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga berkah di dalam dakwah. Sahabat muslimah, kita memahami bahwasanya manusia memiliki kedudukan yang bermacam-macam. Sementara ya Allah telah menetapkan bahwa manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul, orang-orang siddiqun dan para syuhada, dan orang-orang yang mengikuti mereka, termasuk para pengemban dakwah atau hamlut dakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, kolbunya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslimah rahimakumullah, terkait dengan hal ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa pengingkaran terhadap kemungkaran dengan hati itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sementara pengingkaran kemungkaran dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan lisan, tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan tentunya semua ini adalah merupakan aktivitas dakwah, yaitu aktivitas untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran yang telah Allah wajibkan kepada setiap kita, kepada setiap orang-orang yang telah beriman kepada Islam. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan kaum muslimin itu adalah kuntum khairu ummah, adalah sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di antara manusia yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sahabat muslimah rahimakumullah, dakwah merupakan aktivitas yang mulia yang Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang telah beriman. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada para hamlut dakwah, kepada para pengemban dakwah. Di antaranya adalah yang pertama, Allah memuliakan para pengemban dakwah sebagai orang yang memiliki perkataan terbaik. Sebagaimana Allah bersabda di dalam surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan di dalam perkataannya, dan barang siapa yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Yang kedua,
Orang-orang yang mengemban dakwah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah membaguskan rupa orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian ia menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Barangkali orang yang disampaikan justru lebih memahami daripada orang yang mendengarkan langsung." Begitu juga Rasulullah memuji para pengemban dakwah walaupun hanya memiliki ilmu yang sedikit, dan walaupun orang yang mendengarkan memiliki ilmu yang lebih banyak atau lebih memahami. Yang ketiga, Allah dan para malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di lautan mendoakan para pengemban dakwah. Yang keempat, dengan adanya dakwah maka akan berdampak kepada pribadi, kepada masyarakat, dan bahkan seluruh manusia akan terhindar dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, para pengemban dakwah tentunya akan mendapatkan pahala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tak mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, Allah akan mengokohkan kedudukannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang terakhir, Allah mencukupkan urusan orang-orang yang mengemban dakwah. Dengan iman yang tulus kepada Allah di saat yang sama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menyampaikan dakwah. Sahabat muslimah rahimakumullah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang telah berdakwah, risalah nubuah yang mereka emban. Semoga Ramadan ini menjadi bulan latihan dan menguatkan kita tetap siap menjadi orang-orang yang akan mengemban dakwah Islam. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita semua agar tetap berada di jalan dakwah. Amin amin ya robbal alamin. Mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.